2 minggu. Cerita pendek karya Melanada yang dibacakan oleh penulisnya sendiri. Desember datang, UAS sekolah tiba. Aku terbangun dari tidur, melakukan aktivitas seperti biasa. Beribadah, mandi, sarapan, lalu berangkat sekolah. Di perjalanan, aku bergumam dalam hati. Sudah lama aku bermimpi untuk belajar di kampung Inggris. Pare. Mimpi sederhana yang setiap harinya aku selalu membayangkan agar bisa liburan dan belajar di sana. Pikirku tabunganku sudah cukup. Kali itu aku memutuskan untuk mendaftarkan diri di kampung Inggris Pare setelah UAS berakhir. Setelah UAS, aku mendaftarkan diri bersama dengan seorang teman. Namanya Ana. Dia sekelas denganku. Kelas 12 IPA 2. Menurutku dia orangnya baik dan pintar. Kita tidak terlalu akrab di kelas. Namun dengan segan hati, berencana berangkat ke Pare bersama. Jauh hari sebelum kita rencanakan untuk berangkat bersama, sayangnya Ana sudah membeli tiket kereta. Dan aku kehabisan. Kami melakukan perjalanan dari Cirebon, Jawa Barat menuju kampung Inggris Pare, Jawa Timur. Dan sampailah kita ke Pare pada tanggal 15 Desember 2019 dengan keberangkatan sendiri-sendiri. Ana naik kereta dan aku naik mobil pribadi. Kami mendaftar di sebuah tempat kursus bahasa Inggris yang bernama Ella Pare. Untunglah, kami mendapat asrama yang sama. Kami sangat senang bisa sekamar, karena tidak perlu merasa canggung. Kamar kami bukan hanya berdua, ada 2 teman lagi. Mereka adik kelas, yang satu namanya Zahra, kelas 9, dan Ziza, kelas 11. Perbedaan kelas sekolah bukan menjadi penghalang untuk kita tetap solid dan akrab. Kami berempat sekamar dan setingkat kelas les Inggris. Hari pertama belajar, kami berkenalan. Kelas kami ada 12 orang yang berbeda-beda daerah maupun kelas sekolah. Ada yang masih SMP, SMA, bahkan kuliah. Di sini sama seperti belajar pada umumnya. Ada ujian awal dan ujian akhir, namun hanya dalam 2 minggu. Aku bersungguh-sungguh dalam belajar di sini, karena ini keinginanku. Kami belajar dari jam 7 pagi sampai jam 12 siang. Setelah itu, istirahat sampai asar. Jam 4 kita belajar lagi sampai jam 5. Yap, kami mengambil kelas full day. Minggu pertama waktunya ujian awal. Aku benar-benar gugup. Seharian aku belajar dan menghafal setiap pelajaran yang disampaikan oleh guru di sini. Oh ya, guruku di sini sangat asik. Udah gitu cantik-cantik dan ganteng-ganteng. Bisa bikin mata melek deh, hehe. Cara menyampaikan pelajarannya pun simpel, tapi tetap mudah dimengerti. Setelah selesai ujian, kelas kami mengadakan acara makan-makan di kebun matahari. Kebetulan tempat lesku dekat dengan kebun matahari itu. Jadi tidak perlu jauh-jauh. Keadaan saat itu sedang gerimis. Kami berempat buru-buru pulang ke asrama karena waktu akan menunjukkan pukul 6 sore. Sungguh hari yang melelahkan. Keesokan harinya, ada papan pengumuman nilai ujian. Dalam hati, aku yakin aku pasti bisa mendapat nilai yang lumayan. Namun di sisi yang lain aku merasa sangat resah karena takut tidak sesuai dengan harapan dan mengecewakan kedua orang tuaku. Dan, ya, hari itu aku melihat papan pengumuman. Ada namaku paling atas. Benar, aku mendapatkan peringkat pertama. Alhamdulillah, aku merasa sangat senang. Syukurlah, usahaku tidak mengkhianati hasil. Ucapku dalam hati. Aku langsung memberi kabar gembira itu ke orang tuaku. Mereka tentu senang mendengarnya.
Aku juga senang karena bisa melihat mereka tersenyum, walau hanya lewat video call. Hari berganti setiap harinya. Singkat cerita, mulailah ujian akhir di minggu kedua. Aku mendapatkan nilai 100, namun sayang, kali itu tidak tercatat di papan pengumuman. Karena katanya, kalau ujian akhir itu memang tidak tercatat di papan. Tapi tidak apa-apa. Papan pengumuman hanyalah sebuah hadiah saja. Yang penting, aku memahami dan bisa pulang membawa ilmu yang bermanfaat nantinya. Semuanya di sini mendapatkan penghargaan ijazah selama belajar 2 minggu. Besok hari terakhirku di Pare. Aku memutuskan untuk pergi berenang bersama 3 kawan sekamarku. Anggap saja perpisahan bersama teman asrama. Lalu malamnya kelas kami mengadakan acara perpisahan. Waktu itu kami berkunjung ke sebuah restoran ala kekinian. Kami ada 12 orang memesan makanan sesuai dengan pesanan masing-masing. Malam terakhir itu sangat indah. Kami berfoto, tertawa, saling bertukar sosial media agar menjaga silaturahmi, dan melakukan hal-hal konyol lainnya. Hingga acara berakhir jam 10. Kami pulang ke asrama masing-masing dan tidur untuk istirahat. Kami berempat melakukan packing. Ya, hari ini hari terakhir kami di Pare. Kami pulang ke daerah masing-masing. Waktu itu kebetulan aku pulang bersama dengan Ana. Kami berdua pulang menggunakan kereta yang sama. Dalam perjalanan, aku bergumam, masih tidak percaya bahwa impian belajar ke Pare ini bisa terwujud. Rasanya senang sekali menghabiskan liburanku untuk belajar bahasa Inggris di Pare. 2 minggu ini sangat berarti bagi hidupku. Tentang impian, perjuangan, persahabatan, dan pengalaman. Tidak akan pernah kulupa sampai kapanpun. Teman-teman asrama, teman-teman kelas, guru-guruku, begitu juga dengan partnerku, Ana.